Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imamu Abu Hamidin Hujjatul Islami al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu naksi adadil mujmi'ina an adadit tawaturi. Ini adalah masalah tentang kurangnya jumlahnya orang-orang yang berijma kurang dari bilangan mutawatir. Bagaimana kalau para ulama yang berijma itu jumlahnya tidak banyak, tidak mencapai bilangan mutawatir, tidak sampai 20 misalnya. Apakah tetap jadi ijma? Ikhtalafu, berbeda pendapat siapa ulama fi annahu, tentang sesungguhnya. Hal yustaratu, apakah disyaratkan an yablugha ahlul ijma'i adadat tawaturi, harus mencapai siapa ahli ijma kepada bilangan mutawatir. Apakah peserta ijma itu harus mencapai bilangan mutawatir apa enggak? Amma man akhadahu min dalilil akli, adapun orang-orang yang mengambil ijma, maksudnya kehujahan ijma, min dalilil akli, dari dalil akal, wastihalatil khoto'i, dan kemustahilannya khoto' bihukmil adati, secara adat, fayalzamuhu, maka niscaya kepada aman al-istiratu, apa disyaratkannya adatut tawatur. Kehujahan ijma itu dasarnya apa? Kalau dasarnya adalah dalil akal dan mustahilnya terjadinya kekeliruan secara adat, maka meniscayakan disyaratkannya adatut tawatur bagi peserta ijma. Apa yang dimaksud dalil akal? Dalil akal itu maksudnya tidak masuk akal, ya. Kalau para ulama menjadi sepakat, kalau tidak karena ada sandaran yang qat'i, itu kan dalil akal, ya. Tak masuk akal kalau para ulama itu sepakat, kalau tidak karena adanya dalil qat'i, ya kan? Itu dalil akal namanya. Dan secara adat mustahil mereka yang jumlahnya banyak berkomplot untuk berdusta. Itu kan istilahul khoto', ya. Kalau kehujahan ijma' berangkat dari itu, maka mestinya peserta ijma' tak kurang dari adatut tawatur. Walladzina akhaduhu minas sam'i, adapun orang-orang yang mengambil kehujahan ijma' dari dalil sam'i, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, misalnya la tajtami'u ummati ala khoto'in, mereka ikhtalafu, berbeda pendapat. Faminhum man syarata dzalika, ialah di antara mereka alladzina, adapun orang-orang yang mensyaratkan hal itu, mensyaratkan adadul mujmi'in mencapai bilangan mutawatir. Li'annahu, karena sesungguhnya, idza naqasa adaduhum, apabila berkurang apa jumlah mujmi'in, fanahnu la na'lamu imanahum biqaulihim, maka kita tidak mungkin memaklumi, meyakini akan keimanan mereka berdasarkan ucapan mereka. Fadlan an ghairihi, apalagi dari selain iman mereka.
Kalau mereka jumlahnya tidak banyak, kita tidak dapat meyakini mereka benar-benar beriman berdasarkan perkataan mereka. Wa hadza fasidun min wajhaini. Adapun ini adalah tidak benar min wajhaini dilihat dari dua aspek. Ahaduhuma ataupun salah satunya wajhaini annahu bahwa sesungguhnya yu'lamu imanuhum la biqaulihim, diketahui, diyakini apa keimanan mereka bukan dengan perkataan mereka. Lakin akan tetapi keimanan mereka itu diketahui biqaulihi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi hatta ya'tiya amrullahi wa hatta yadhhara ad-dajjalu. Akan senantiasa sekelompok dari umatku berada di atas kebenaran sampai datang apa amrullah, yakni hari kiamat, dan sampai lahir apa dajjal. Artinya sekelompok dari kalangan umatku itu sampai hari kiamat ya akan tetap berada pada jalan yang benar sampai hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwa mereka yang bersepakat itu diyakini mereka beriman ya. Fa idza lam yakun ala wajhil ardi muslimun siwahum, apabila di atas bumi ini tidak ada seorang muslim kecuali mereka, fahum alal haq, maka mereka itu adalah berada di atas kebenaran. Kalau di atas bumi ini yang muslim hanya tinggal 5 orang, maka berdasarkan hadis itu mereka diyakini adalah kelompok yang benar. Artinya keimanan mereka tidak berdasarkan ucapan mereka, akan tetapi berdasarkan hadis Nabi ini. Itu aspek yang kedua. Asani, adapun wajah yang kedua, anna lam nuta'abbad bil batini, bahwa kita ini tidak diperintahkan dengan sesuatu yang batin, yang tersembunyi. Wa innama ummatu Muhammadin, hanya saja adapun umat Muhammad, man amana bi Muhammadin, adalah orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran, secara zahir. Umat Muhammad itu ya setiap orang yang secara zahir iman kepada Nabi Muhammad itu. Tidak perlu ngurusi bagian dalamnya ya. Idza wuquf 'alal batini, karena tidak ada tahu atas yang batin. Tidak ada yang tahu atas yang batin. Wa idza dhaharah, dan apabila tampak, anna, bahwa sesungguhnya kita, muta'abbaduna bittibaihim, diperintahkan mengikuti mereka, fayajuzu, maka boleh, an yustadlal bihadza, dijadikan dalil dari ini, dijadikan dalil ala annahum shadiquna, bahwa sesungguhnya mereka adalah benar. Kalau berdasarkan hadis itu kita diperintahkan mengikuti mereka yang secara zahir itu iman kepada Nabi, maka bisa dijadikan dalil bahwa mereka itu adalah orang-orang yang benar. Li'anna Allah Ta'ala la yata'abbaduna bittiba'il kadhibi, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memerintahkan kita untuk mengikuti orang yang berbohong. Wa ta'zimihi, dan mengagungkan kadzib, wal iktida'i bihi, dan anut kepada kadzib. Kalau kita oleh Allah diperintahkan mengikuti mereka, ini artinya mereka itu jujur. Karena tak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan kita mengikuti orang yang bohong. Fa'ingkila, jikalau ditanya,
Kaifa yatasawwaru ruju'u adadil muslimina ila ma duna adadit tawaturi. Bagaimana bisa digambarkan kembalinya jumlahnya kaum muslimin kepada jumlah yang kurang dari bilangan mutawatir. Apa mungkin pada saat tertentu jumlahnya kaum muslimin sedikit sekali tidak sampai pada bilangan mutawatir? Bisakah dibayangkan pada suatu saat jumlahnya kaum muslimin kurang dari bilangan mutawatir? Wadzalika yuaddi ila qita'it taklifi. Adapun hal itu, yakni kalau jumlahnya kaum muslimin kurang dari bilangan mutawatir, yuaddi ila qita'it taklifi, itu mengantarkan kepada terputusnya taklif. Taklif itu ya kita wajib puasa, wajib sholat, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, itu kan taklif. Fa inna taklifa yadumu bidawamil hujjati. Karena sesungguhnya taklif itu langgeng dengan langgengnya hujjah. Wal hujjatu taqumu bi khabarit tawaturi. Sementara adapun hujjah itu berdiri tegak dengan berdasarkan khabar mutawatir an a'lamin nubuwati, tentang tanda-tanda kenabian, wa an wujudi Muhammadin, dan tentang adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahaddihi bin nubuwati, dan tantangannya Nabi Muhammad dengan kenabian. Artinya kalau bisa digambarkan bahwa satu saat jumlahnya kaum muslimin berkurang dari bilangan mutawatir, itu akibatnya akan terputus adanya taklif. Apa hubungannya dengan taklif? Karena taklif ini ada dengan sebabnya adanya hujjah kan. Sedangkan hujjah dasarnya adalah khabar mutawatir. Khabar mutawatir bahwa ada yang namanya Muhammad. Muhammad itu utusan Allah, ya kan? Muhammad benar-benar utusan Allah. Kita sekarang kan percaya kepada Nabi Muhammad, dasarnya adalah khabar mutawatir kan. Siapa yang tidak tahu bahwa ada yang namanya Nabi Muhammad kan? Kita tahu semua dan yakin bahwa Muhammad utusan Allah. Atas itu namanya hujjah. Dari hujjah itulah lahir yang namanya taklif. Pertama-tama kita percaya kepada Allah. Setelah percaya kepada Allah, kita percaya kepada seseorang yang mengaku sebagai utusan Allah. Orang yang kita percaya sebagai utusan Allah membawa syariat, kewajiban puasa, kewajiban sholat, larangan ini dan itu. Taklif itu dibangun di atas hujjah itu. Kalau hujjahnya sudah pudar, otomatis taklifnya pudar juga. Pada suatu saat yang menyampaikan adanya Kanjeng Nabi hanya 5 orang, kurang dari jumlah mutawatir. Tidak akan ada taklif pada saat itu. Wal kuffaru la yakumuna binasri alamin nubuwati. Sedangkan orang-orang kafir tidak menyebarkan tanda-tanda kenabian. Bal yajtahiduna fi tamsiha, melainkan orang-orang kafir itu berusaha untuk menghapus a'lamin nubuwah. Artinya tidak bisa keberadaan orang kafir itu ditambahkan kepada jumlahnya kaum muslimin untuk menambah bilangan sehingga menjadi bilangan mutawatir. Wassalafu minal ummati mujmi'una. Adapun ulama salaf dari kalangan umat ini, mereka sepakat ala dawamit taklifi, atas langgengnya taklif ilal kiamati, sampai hari kiamat.
Sementara para ulama dari kalangan umat Muhammad ini sepakat bahwa taklif akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Wa fi dimnihi al-ijma'u, dan termasuk di dalam ijma'. Adapun ijma' atas mustahilnya lenyapnya tanda-tanda kenabian. Termasuk yang menjadi kesepakatan para ulama bahwa mustahil tanda-tanda kenabian itu akan lenyap. Wa fi nuqsani adatit tawaturi, ialah di dalam berkurangnya bilangan mutawatir, ma adapun sesuatu yuaddi ilal indirasi, sesuatu yang mengantarkan kepada lenyapnya a'lamin nubuwah. Wa idza lam yatasawwar wujudu hadhil hadisati, dan apabila tidak bisa digambarkan adanya peristiwa seperti ini, peristiwa bahwa pada suatu saat jumlahnya kaum muslimin kurang dari bilangan mutawatir. Kalau kejadian yang seperti ini tidak bisa dibayangkan akan terjadi, fa kaifa nakhudhu fi hukmiha, bagaimana bisa kita berbicara tentang hukumnya hadhil hadisah. Peristiwa yang seperti ini tidak mungkin terjadi. Tapi kenapa kok kita membicarakan hukumnya? Ya. Ini sebuah pertanyaan, jawabannya ada di bawah. Qulna wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.